minggu lalu berkaitan dengan kegiatan pembukaan dan peresmian penghitungan indeks inovasi pemerintah daerah sekaligus dengan dilaksanakannya kompetisi Cimahi Moteka Award tahun 2021. Maka kami dari Bapeda Kota Cimahi hendak menyampaikan agenda yang akan kita ikuti, yaitu pelatihan ataupun TOT sistem yang akan digunakan untuk nanti diinput oleh Bapak dan Ibu dari SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Dan untuk inovasi yang akan diukur meliputi 28 SKPD, kemudian juga ada level UPT, ada level kelurahan, dan kemudian juga ada level puskesmas. Pada hari ini hadir juga Pak Kepala Bapeda. Beliau sudah ada di ruangan Zoom bersama kita. Dan mohon izin Pak Kepala, kami sudah mengundang teman-teman dari berbagai SKPD dan yang hadir hari ini hampir sekitar 65 peserta. Termasuk juga dari Bapeda Kota Cimahi sendiri, dari berbagai bidang yang kemudian juga akan berkontribusi terhadap indeks inovasi yang akan kita masukkan untuk Bapeda Kota Cimahi. Hadir juga Pak Nana, para sekretaris, matur nuhun. Nuhun Pak Nana sudah hadir. Kemudian juga dari UPT, dari kelurahan, dari puskesmas juga ada beberapa yang sudah hadir. Sebelum kita berlanjut kepada kegiatan atau acara berikutnya ya, berkaitan dengan materi teknis, maka mungkin ada sepatah dua patah kata atau pesan yang hendak disampaikan oleh Pak Hussein, Pak Kepala Bapeda. Waktu dan jaringan kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Kabid Litbang, Bapak Elifas. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, peserta sosialisasi teknis Cimahi Moteka Award. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan tonggak sejarah bagi Kota Cimahi karena mulai tahun ini kita akan melakukan Cimahi Moteka Award ini. Bapak dan Ibu sekalian, Motekar itu berarti kreatif, ya. Jadi di sini kita berharap SKPD yang di Kota Cimahi seluruhnya UPT, pejabat struktural, pejabat fungsional, kemudian CPNS milenial, ya, semuanya bisa melahirkan hal baru, inovasi baru, ya, di adaptasi kebiasaan baru ini. Terutama dalam rangka pelayanan publik. Pelayanan publik itu tidak berarti harus pelayanan publik yang langsung kepada masyarakat, tapi bagaimana pelayanan-pelayanan di pemerintah Kota Cimahi terhadap institusi-institusi yang ada di Kota Cimahi. Misalnya bagaimana Bapeda meningkatkan pelayanan kepada OPD-OPD terkait dengan perencanaan. Bapak dan Ibu sekalian, lomba inovasi ini bagian daripada aturan yang sudah disampaikan oleh Presiden, Kemendagri, ya, dan juga kementerian lainnya, bahwa kita perlu menciptakan inovasi dalam pelayanan bidang pemerintahan maupun juga organisasi masyarakat dan juga dunia pendidikan. Jadi kita berharap inovasi ini nyasar kepada pemerintahan, organisasi, institusi pendidikan, dan juga masyarakat, dan juga komunitas-komunitas tentunya. Kita di sini mencoba dengan perangkat daerah, kelurahan, UPTD, kelompoknya, kemudian dosen, kemudian masyarakat, komunitas, dan juga terkait dengan kelompok khusus pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat. Nah, kami berharap mungkin ini tahun depan bisa dipertahankan, bahkan tahun depan lebih ditingkatkan lagi.
Alhamdulillah kita sudah diizinkan menggunakan sistem dari Kemendagri, berarti sistem ini sudah merupakan sistem nasional. Ya, kemudian kita sudah mencoba bagaimana mengimplementasikannya di Kota Cimahi, kemudian juga kita membuat panduan terkait dengan kegiatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, jika masih memiliki kesulitan teknis, mudah-mudahan hari ini bisa selesai. Dan jika pun masih ada kesulitan teknis, teman-teman bisa menghubungi via telepon, WA terhadap person-person yang sudah ditentukan. Jika masih juga mendapatkan kesulitan teknis, teman-teman bisa janjian untuk bertemu di Bapeda. Di Bapeda juga ada klinik inovasi yang tentunya akan mendampingi Bapak dan Ibu sekalian untuk kegiatan CIMA ini. Dan kami pun akan membuat sejenis seperti ini, mungkin 2 minggu yang akan datang, untuk lebih meningkatkan lagi komunikasi kita satu sama lain, agar bisa tercipta komunikasi yang baik, dan bisa tercipta kegiatan ini dengan baik, dan juga tidak ada arah melintang. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi mungkin hadiah dari kejuaraan ini mungkin belum begitu besar, tapi komitmen dari pimpinan Pak PLT Wali Kota di sini juga mungkin tahun depan kita akan tingkatkan lagi. Mohon doa restunya dan dukungan. Dan kemudian kita akan lakukan ini untuk memeriahkan hari lahirnya Kota Cimahi yang pada tanggal 12 Juni. Jadi kita ini merupakan bagian daripada hari jadi Kota Cimahi. Sudah banyak SKPD yang mendaftar, ya, Puskesmas, kemudian juga perguruan tinggi, dan juga kelompok pengentasan kemiskinan. Ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, demikian mungkin yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kaban, Pak Husen. Demikian sambutan yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda, Pak Dr. Husen. Kita harapkan ke depannya kompetisi ini akan terus berlanjut. Dan kalau boleh, mohon izin Pak Husen, tahun depan kita akan coba turunkan bukan hanya level SKPD, tapi nanti juga akan ada indeks inovasi per eselon 3. Apakah nanti tetap eselon 3 atau namanya menjadi Jakung Madya, karena kita akan berubah menjadi Jakung begitu, itu akan disesuaikan dengan peraturan nanti yang akan ditetapkan. Tapi levelnya tentunya akan lebih dalam lagi. Harapannya memang mau sampai ke eselon 4, tapi mohon izin nanti kita akan coba lihat juga teknisnya, karena kompleksitas akan menjadi semakin tinggi. Baik, karena waktu kita juga terbatas, izinkan saya untuk langsung masuk ke materi. Mohon izin Pak Nana, kita bisa langsung ke materi. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Saya akan menampilkan presentasi. Baik. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah TOT ataupun pelatihan. Kenapa TOT? Karena bisa saja dari setiap SKPD misalnya memiliki 20 inovasi. Nah, 20 inovasi ini berasal dari katakanlah 10 ASN di SKPD tersebut. Jadi katakanlah rata-rata tiap eselon yang berkontribusi tadi itu punya 2 inovasi. Contohnya misalnya 20. Nah, kalau 10 orang tadi diundang semua, kami tentunya sangat senang hati kalau memang itu bisa terlaksana, tapi karena kesibukan kita semua, jadi kami menyediakan kesempatan ini agar Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini bisa mengetuk tularkan pengetahuan teknis pengisian sistem yang akan dipakai kepada rekan-rekan di SKPD-nya masing-masing atau di kelurahannya, puskesmasnya, dan juga UPT masing-masing.
maunya sih semua inovator gitu di SKPD masing-masing diundang. Tapi sekali lagi karena kesibukan mungkin Bapak dan Ibu yang diminta oleh Kepala SKPD ataupun perangkat daerahnya mewakili. Jadi harapannya sekali lagi mohon apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini bisa disampaikan kepada rekan-rekan lainnya di kantor masing-masing. Lalu kemudian juga kami memberi judul di presentasi ini adalah pengukuran indeks inovasi dan pengisian sistem informasi inovasi. Jadi yang kami sampaikan sebetulnya penekanan pada kegiatan kita bukan kompetisinya, tapi melakukan pengukuran indeks inovasi. Karena kompetisi itu bukan pekerjaan wajib, melainkan pengukuran indeks inovasi lah yang tadi sudah diamanatkan oleh undang-undang, peraturan yang lebih rendah, dan itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda, Pak Dr. Hussein. Kami menerjemahkannya untuk bisa lebih mudah mengukur indeks inovasi dan agar terbangun budaya inovasi adalah melalui kompetisi. Jadi itu catatan paling utama pertama berkaitan kegiatan CIMA ataupun kompetisi Cimahi Motekar Award ini. Nah, yang ingin kami tekankan di sini adalah berkaitan dengan ini ada tulisan warning besar, ya warnanya mentereng begini, bahwa Cimahi Motekar Award, ini ada typo sedikit, mohon izin, untuk kelompok Pemkot, untuk kita, ASN Cimahi, adalah bukan kompetisi antar inovasi. Jadi Bapak dan Ibu tolong sampaikan kepada pimpinannya, kepada rekannya masing-masing di kantornya masing-masing, kita tidak sedang mengadu inovasi. Misalnya inovasi 1 diadu dengan inovasi 2. Ya, jadi bukan melakukan kompetisi antar inovasi. Kenapa bukan antar inovasi? Karena kami ini adalah koordinator. Litbang ini ya kalau organisasinya kuat, SDM-nya banyak gitu bisa menjadi badan. Jadi level kami adalah level makro. Kalau levelnya inovasi per inovasi itu adanya ada di SKPD masing-masing. Nah, kami sudah berdiskusi, saya sudah berdiskusi dengan Bu Siti Fatona, mohon izin Pak Hussein, agar kalau ke depannya kita mau melakukan kompetisi antar inovasi, itu bisa dilakukan di bagian organisasi. Kenapa? Karena di bagian organisasi itu ada yang disebut dengan kompetisi inovasi pelayanan publik. Nah, kalau itu kompetisinya antar inovasi. Nah, sekali lagi yang dilakukan oleh Bapeda ini bukan antar inovasi. Kecuali ada amanat lain, misalnya disepakati dengan teman-teman di bagian organisasi, ya sudah Pak Kaban, Pak Elifas, atau Pak Nana misalnya, bahwa kompetisi inovasinya dilaksanakan di Bapeda juga sekalian kan dengan CIMA. Mangga. Tapi pada tahap ini, pada tahun 2021, kita tidak sedang melakukan kompetisi antar inovasi. Jadi nomor 2, warning ini, kita bukan hendak mencari inovasi terbaik. Bukan. Tetapi nomor 3, kita sedang mencari SKPD, kelurahan, puskesmas, UPT yang paling banyak inovasinya dan paling bagus inovasinya. Jadi cara pandang kami di bidang Litbang khususnya dan Bapeda, kami lihatnya makro. Bukan satu-satu inovasi lalu kemudian dilihat. Walaupun untuk melakukan itu bisa dibantu oleh bidang kami, khususnya di Bapeda, di bidang Litbang, melalui klinik inovasi. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu tolong disampaikan kepada pimpinannya masing-masing, temannya masing-masing, pada tahun ini kami tidak sedang mengadu inovasi. Ya, melainkan antar SKPD-nya. Di dalam SKPD-nya banyak inovasinya. Nah, nanti diakumulasi. Memang di dalam, maksudnya di dalamnya SKPD itu ada banyak inovasi. Tapi nanti yang dinilai adalah akumulasi ini nomor 4, akumulasi inovasi. Jadi keseluruhan inovasi di SKPD, kelurahan, puskesmas, UPT, dan katakanlah kelurahan, itu akan menjadi indikator organisasinya. Dalam hal ini adalah tadi perangkat daerahnya. Jadi kompetisi ini hendak mencari tahu atau mendapatkan informasi tentang kinerja inovasi dari perangkat daerah.
Sekali lagi, tolong dicamkan, bukan sedang mengadu kompetisi antar inovasi. Itu Bapak dan Ibu ya. Berikutnya, latar belakang. Jadi ini memang sedikit kami ulas, tapi saya coba cepat karena ini waktu kita terbatas, diusahakan jam 2 lebih sedikit mungkin kita akan menyelesaikan kegiatan ini. Jadi kegiatan kita terlalu banyak rutin, kalaupun memang rutin itu tupoksi, tapi cara kerjanya masih yang lama. Walaupun kita banyak mengalami kendala, tapi nggak ada perbaikan. Jadi kecenderungannya rapat, di pihak ketiga kan, pakai konsultan gitu. Jadi nggak kalaupun ada inovasi sangat jarang. Nah, terutama ketika ditanya apa dampak dan manfaatnya. Nah, Bapeda perencanaan, teman-teman di bidang perencanaan di Bapeda itu merencanakan di awal. Tugas kami di bidang litbang, tugas kami pengampu urusan kelitbangan adalah memberi warna terhadap penguatan perencanaan tadi. Agar apa? Agar terlihat dampak dan manfaatnya. Dan dampak manfaat ini sebetulnya kelihatan jika dilaksanakan inovasi. Kalau tidak ada inovasi, nggak akan ada dampak manfaat. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu kita semua sudah melakukan inovasi. Tapi ya karena sibuk, ya repot, begitu ya. Kadang-kadang aspek-aspek administrasi dan juga manfaat dan dampaknya itu dikatakanlah kurang menjadi perhatian penting. Yang penting sudah terserap 100%, sudah dilaksanakan, udah. Apalagi kalau keberlanjutannya misalnya ditanyakan. Nah, ini juga berkaitan dengan kinerja ASN yang lebih banyak diukur yaitu absen dan penyerapan anggaran. Ya, kriterianya primordial begitu. Nah, kita ingin agar lebih dinamis dan terutama tadi bukan hanya banyak inovasi tapi dampaknya. Karena salah satu kunci utama dari adanya inovasi adalah dampak. Nah, kalau tidak ada dampak, ya itu mah cuman kegiatan gitu saja. Atau berikutnya adalah ya banyak di antara kita yang sering mengkritik begitu ya, orang-orang pintar, termasuk saya mungkin misalnya begitu, dianggap terlalu kritis, misalnya si A, si B dianggap terlalu kritis, dikritik, ini dikritik, itu dikritik, ini disalahkan, itu disalahkan, tapi nggak ngasih solusi. Kalaupun ngasih solusi, cuma ngomong doang. Itu hanya ide, Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya ya. Nah, kalau sudah dinyatakan dalam bentuk program, sudah dinyatakan dalam bentuk kegiatan, itu pasti harus menjadi inovasi, apalagi kalau dia ada dampak. Jadi, seorang inovator itu nggak cukup orang yang pintar, nggak cukup orang yang pintar ngomong, tukang kritik ini itu. Karena yang diminta adalah dampak mana buktinya. Ya, itu esensi dari inovasi sebetulnya. Jadi bukan soal kritis, tukang mengkritik, menyalahkan orang lain, bukan. Tapi mari kita menunjukkan bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu ada dampaknya dan dilakukan dengan cara yang out of the box. Karena punya banyak masalah misalnya. Kemudian juga tentang kelitbangan, litbang itu adalah sebuah urusan, bidang urusan. Sama seperti perencanaan pembangunan kepegawaian. Dan semua SKPD melaksanakan perencanaan, melaksanakan kepegawaian keuangan. Maka patut kita bisa katakan bahwa kita semua, termasuk SKPD yang ada di Pemkot Cimahi, kelurahan, puskesmas, UPT, kecamatan, dan seterusnya, wajib melaksanakan urusan kelitbangan. Sama seperti misalnya di kelurahan ada kasubag kepegawaiannya yang menanganinya. Yang mengatur keuangannya ada. Kan melaksanakan tuh urusan kepegawaian. Melaksanakan urusan keuangan. Melaksanakan juga urusan perencanaan. Dan berkaitan dengan kompetisi ini, tolong juga kita samakan persepsinya. Jadi bukan lalu kemudian mengatakan, ya sudahlah kan karena sudah ada bidang litbang, maka yang berinovasi itu hanya bidang litbang saja di Bapeda. Tidak. Bapak dan Ibu semua di SKPD, di pemerintah Kota Cimahi, termasuk kami di bidang litbang, wajib hukumnya melaksanakan urusan inovasi, kelitbangan, dan teknologi. Jadi, pada kesempatan ini, sekali lagi, mari kita samakan persepsi, dikembalikan kepada hitohnya, dikembalikan kepada apa yang seharusnya. Kemudian persepsi yang kurang tepat bahwa Litbang itu ada kerjanya kajian, bikin kajian, dokumen gitu ya. Tidak, di nomor 5 disampaikan bahwa urusan kelitbangan itu ada 4 bagian lagi kecilnya. Penelitian, nah ini yang mungkin Bapak dan Ibu sering dengar sebagai kajian.
Lalu kemudian pengembangan, nah ini bukan hanya karena kalimatnya atau katanya berbeda antara penelitian dan pengembangan, tapi beda Bapak dan Ibu antara penelitian dan pengembangan. Beda lagi dengan inovasi, beda lagi dengan teknologi. Ya, jadi kelitbangan itu urusannya luas, ya. Dan pada kesempatan ini yang akan banyak kita tekankan adalah mengenai inovasinya. Kita belum ngomongin tentang teknologi, kita belum ngomongin tentang pengembangan. Kami dari bidang litbang, saya sendiri punya visi lebih jauh lagi. Nanti bidang litbang ini kita akan masuk ke tataran teknologi. Pada tahun ini belum, karena memang SDM kami juga masih sangat terbatas. Kemudian juga perlu dilakukan pembagian tugas. Kan karena tadi sebuah urusan, semua SKPD itu harus melakukan urusan kelitbangan, tapi levelnya beda-beda. Kami di bidang litbang khususnya, kami adalah koordinator untuk urusan kelitbangan, yaitu untuk penelitian, pengembangan, inovasi, dan teknologi. Atau membuat kajian yang bersifat kebijakan, atau kegiatannya bersifat ilmiah penelitiannya. Nah, itulah kami, itulah bidang litbang. Sementara di kajian yang dilakukan oleh teman-teman di bidang perencanaan, itu lebih banyak untuk perencanaan pembangunan. Jadi bukan juga kemudian mengatakan seluruh kajian itu hanya di litbang, seluruh inovasinya di litbang. Tidak seperti itu. Ya, yang kita perlu pahami, cara kerja kita sekarang adalah urusan dan kita semua mengurusi itu. Tapi levelnya sekali lagi yang berbeda. Untuk kajian perencanaan pembangunan, yaitu dilakukan oleh teman-teman di bidang perencanaan di Bapeda. Kemudian juga teman-teman di SKPD boleh melakukan kajian, tapi kajiannya teknis. Misalnya apa? DED, feasibility studies, perencanaan teknis, atau bahkan evaluasi teknis. Nanti saya akan buktikan bahwa Bapak dan Ibu wajib melakukan urusan ini. Kita akan lihat nanti di indikator bahwa yang ditanyakan juga adalah apakah sudah ada kajiannya. Nanti akan muncul pertanyaan itu di dalam sistem yang sudah disediakan. Kemudian juga, salah satu amanat tadi adalah, sesuai dengan peraturan, kita harus mengukur indeks inovasi daerah. Nah, selama ini kami di bidang litbang ataupun Bapeda bersama teman-teman di perencanaan, ngorehan sendiri begitu. Akhirnya kita cuma dapat 58. Ya, itu hasilnya memang sudah cukup baik. Tapi kan jadi salah kalau kemudian melaksanakan itu hanya Bapeda. Karena apa? Karena ini kan urusan. Semua SKPD wajib melakukan urusan ini. Kan kita ini abdi negara. Peraturan mengatakan demikian. Ini adalah bidang urusan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan peraturan yang lebih teknisnya. Oleh karena itu, maka kemudian kami coba turunkan agar teman-teman merasa juga melaksanakan tugas kelitbangan ini. Jadi, dibuatlah kompetisi ini. Itu sebetulnya filosofi dasarnya kenapa dibuat. Sehingga kemudian terbangunlah budaya inovasi di kita semuanya. Jadi selama ini jangan sampai nanti kemudian terbangun persepsi, kalau udah inovasi sudahlah bidang litbang saja atau Bapeda secara umum. Itu enggak tepat. Dan kami yakin sebetulnya juga beberapa SKPD bahkan sangat lebih inovatif daripada Bapeda sendiri mungkin. Itu berarti artinya apa? Misalnya, Disdal Koperin punya Teknopark, bahwa kebuktian urusan inovasi itu bukan hanya urusannya Bapeda. Semua SKPD wajib melaksanakan itu, tapi pada tataran yang berbeda-beda. Ya. Nah, yang nomor 10, jadi kegiatan kita ini bukan kegiatan kompetisi. Kompetisi itu hanya alatnya. Tujuan utamanya adalah mengukur kemampuan inovasi kita pada level kota, pada level SKPD atau perangkat daerah masing-masing. Sampai ke level eselon 3-nya, sampai ke level eselon 4-nya atau subidnya masing-masing. Nah, dengan diadakan CIMA ini, maka diharapkan adanya kesadaran bahwa sebetulnya pekerjaan baik teman-teman itu sudah berinovasi, dan kemudian mangga itu kemudian diukur, didokumentasikan dengan baik. Nah, sebagai reward-nya ya kita masukkan dalam kompetisi. Maka akan kelihatan kinerjanya mana yang paling baik. Nah, dengan adanya kompetisi ini juga diharapkan
ada perhatian lebih dari kepala SKPD atau perangkat daerah kepada anak buahnya. Kita bisa saja melakukan kompetisi inovasi, dikompetisikan gitu. Tapi nanti orangnya itu lagi. Ya, jadi yang sering terjadi adalah justru, mohon maaf ini ya, bawahan lebih inovatif daripada atasan. Udah begitu nanti antar bawahan ribut, gelut. Udah anggaran terbatas, ini tupoksi siapa, dan seterusnya kompleksitas menjadi bisa terjadi konflik horizontal sesama teman. Maka untuk cara yang lebih netral, sok atuh dibina sama kepala SKPD-nya. Itu sebabnya, sekali lagi, maka kompetisi ini dilakukan pada tingkat eselon 2. Termasuk tadi juga ke perangkat daerah untuk kelurahan, puskesmas, dan UPT. Agar masing-masing juga eselonnya berinovasi dan anak buahnya diberi kesempatan untuk berinovasi. Padahal sebetulnya yang sudah dilakukan itu inovasi kok. Hanya kadang-kadang mungkin belum paham apa itu inovasi, atau banyak sekali aspek-aspek administrasi yang kadang-kadang kita lupa untuk lengkapi. Nah, apa sih itu inovasi? Jadi inovasi itu sebetulnya mohon izin, gampang-gampang susah. Yang gampang itu yang sebelah kanan, yang incremental. Ini relatif mudah. Yaitu apa? Pengembangan. Jadi yang udah ada misalnya, dikembangkan. Nah, kemarin Kabid Promosi Investasi dari DPMP PTSP, mereka sudah punya website, tapi websitenya selama ini nggak diaktifkan, sudah hampir 2 tahun katanya. Nah, karena kebetulan beliau sedang di Klatin 3, maka websitenya akan dihidupkan lagi. Tapi dimodifikasi dan diperkuat. Nah, sebetulnya itu sudah inovasi. Kenapa sudah inovasi? Karena kan sudah pengembangan, sudah peningkatan. Jadi sistem-sistem yang Bapak dan Ibu sudah miliki, itu sebetulnya juga inovasi. Hanya nanti akan kelihatan adalah di manfaat, ada besar atau tidak manfaatnya. Nah, ini juga nanti akan menentukan apakah inovasi kita itu termasuk inovasi yang kuat atau tidak kuat. Nah, nanti ada kriterianya untuk bisa mengatakan ini kuat atau kurang kuat dan seterusnya. Jadi sekali lagi, inovasi yang mudah itu yang incremental, dimodifikasi, diperbaiki, ditingkatkan, dikembangkan. Misalnya lagi Bapeda, musrenbang biasanya secara langsung, offline. Tapi karena pandemik dia menggunakan, teman-teman di Bapeda menggunakan online. Itu udah inovasi. Nah, banyak sekali teman-teman yang menganggap bahwa inovasi itu harus yang wah, ini yang sulit. Ya harus yang benar-benar baru. Nah, ini yang disebut dengan inovasi yang radikal. Memang inovasi yang beginilah yang biasanya yang tangguh. Tapi, Bapak dan Ibu mohon izin, ini sangat jarang ya dilakukannya. Dan ini sulit. Nah, teorinya kalau kita mau mengerjakan sesuatu, lebih baik kita mulai dari yang mudah lah, daripada yang sulit. Kalau Bapak dan Ibu setuju. Jadi, sebetulnya sekali lagi, sistem-sistem informasi atau apapun yang Bapak dan Ibu sudah lakukan dan dinilai baik, ya, itu sebetulnya itu adalah inovasi. Tinggal untuk bisa melengkapi, menunjukkan itu inovasi, ada syarat-syaratnya. Nah, hari inilah kita akan melengkapi syarat-syarat itu sehingga kita bisa katakan, oh iya, ini adalah inovasinya. Nanti kemudian akan keluar nilainya yang disebut dengan indeks kematangan inovasi. Nanti ada keluar nilainya ya. Nah, kompetisinya ini ya, saya akan skip saja langsung ke nomor E. Jadi ada 3 tahap sebetulnya. Yang pertama adalah menginput sistem yang hari ini sedang kita latihkan. Yang kedua adalah wawancara. Yang ketiga adalah nanti upload di YouTube. Tapi untuk yang wawancara dan upload di YouTube itu dilakukan oleh para finalis saja. Ya, maunya juga semuanya dilakukan wawancara dan di YouTube, tapi karena Pak Wali Kota meminta agar kegiatan ini ujungnya adalah peringatan hari ulang tahun seperti tadi Pak Husain sampaikan, peringatan hari jadinya Kota Cimahi, maka ya terpaksa yang akan mengikuti wawancara dan upload di YouTube yang kami minta adalah nanti yang finalis. Nah, untuk masuk finalis itu harus mengisi dulu
data tentang indeks kematangan inovasi. Nah, indeks kematangan inovasinya itu diukur dengan sistem. Nah, hari inilah yang akan kita ikut perdalam tentang sistemnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat ya, walaupun misalnya inovasinya banyak, begitu, atau indeks kematangannya tinggi, tapi bukan itu yang nanti akan menentukan juara. Apa yang akan menentukan juara? Silakan Bapak dan Ibu lihat 40%, 60%. Jadi yang akan sangat menentukan siapa menjadi SKPD terinovatif adalah pada proses wawancara dan upload di YouTube. Agar konsisten seperti semangat pada titik awal tadi, pembinaan itu dilakukan oleh kepala SKPD-nya masing-masing. Karena tidak ada prajurit yang salah, jenderal yang salah. Maka jenderalnya harus di depan, jangan jenderalnya di belakang, anak buahnya di depan. Jadi nanti yang kemudian akan diwawancara bukan anak buahnya, bukan eselon 3, eselon 4-nya. Maju di depan eselon 2-nya. Nah, sebetulnya ini sudah sering dilakukan oleh wali kota kita. Wali kota kita menang penghargaan ini dan itu. Beliau yang kemudian menghadapi juri-juri dari pusat itu yang pertanyaannya sulit-sulit banget. Beliau yang menghadapi ketegangan itu. Nah, disitulah kelihatan kepemimpinannya. Jadi sekali lagi, itu sebabnya pada tahap kompetisi ini nanti yang di depan itu adalah kepala SKPD-nya. Kita, anak buahnya, mendukung beliau. Ya, filosofinya demikian. Jadi nanti akan kelihatan, oh diharapkan, oh ini kepala SKPD yang perhatiannya tinggi terhadap inovasinya. Oh kepala SKPD ini perhatian terhadap pengembangan inovasi anak-anak buahnya. Open-minded, terbuka, memberi kesempatan. Karena untuk bisa inovasi ini jalan kan ada anggaran juga, ada SK juga, ada surat keputusan yang diketahui oleh kepala SKPD-nya. Nah selama ini inovasi ya lebih banyak karena individu-individu. Nah itu kalau dilakukan terus-menerus seperti itu kurang baik dalam jangka panjang. Maka agar terstruktur, saran kami waktu itu dari bidang Litbang disampaikan kepada Pak Hussein, Pak kami punya konsep seperti ini, kalau ini berkenan menjadi sebuah inovasi, mangga. Nah beliau, Pak Hussein, meneruskannya lagi kepada Pak Asisten, kepada Pak Sekda, sampai kepada Pak Wali Kota. Ya, jadi nanti ada banyak istilah di sini, ada nilai kematangan inovasi dibagi kematangan inovasi. Jadi nanti akan kelihatan nilai SKPD mana yang paling tinggi, dia akan mendapatkan nilai 100% karena dikali 100%. Nanti SKPD yang kedua dibandingkan dengan SKPD yang paling tinggi tadi, jadi dapat nilai berapa persen. Jadi nanti kelihatan dia peringkat-peringkatnya. Nah, ini juga akan menjadi bahan bagi evaluasi, loh, kok anggaran SKPD itu tinggi tapi inovasinya rendah? Ayo. Kan ini menjadi bahan evaluasi untuk kita semua nanti ke depannya. Ya. Nah, ada beda Bapak dan Ibu antara kompetisi yang level SKPD dengan yang level masyarakat atau dosen. Kalau yang masyarakat atau dosen itu individu. Tapi yang SKPD tidak. Kita tidak sedang menilai inovasi secara pribadi, bukan, tapi secara kolektif, begitu. Karena kan kita kerjanya timbul. Nah ini banyak rumus-rumus ya sebetulnya karena saya sendiri juga sedang riset ya, ada modeling yang sedang saya buat, tapi nggak pada kesempatan ini saya sampaikan. Jadi mohon izin juga inovasi ini dilakukan bukan inovasi, kepikiran lalu kemudian dibuat, tidak. Saya sendiri juga sudah sedang melakukan riset dan diharapkan ini menjadi sebuah publikasi yang cukup baik. Ya ada rumus-rumus matematika di belakang ini semua, tapi itu biarinlah ada di kepala saya. Yang saya mau sampaikan adalah nanti akan diukur indeks kematangannya. Jadi akumulasi. Ya, nilai kematangan inovasi diukur dengan sistem. Nah, karena merupakan indeks, tadi berulang-ulang dikatakan indeks, indeks itu apa? Indeks itu adalah jumlah, ini sigma, jumlah inovasi dikali dengan jumlah nilai kematangan inovasinya. Artinya apa? Kalau SKPD-nya pengen punya indeks inovasi yang tinggi, maka jumlah inovasinya juga harus tinggi.
Kemudian juga nilai kematangan inovasinya yang akan ada kita di dalam sistem juga harus tinggi. Percuma nilai jumlah inovasinya banyak, tapi nilai masing-masing inovasinya atau nilai kematangan inovasinya kecil-kecil. Ada satu daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, inovasinya sampai 500 Bapak dan Ibu. Tapi karena indeks kematangannya itu jelek-jelek, akhirnya sama Kemendagri ditendangin, dianulir. Jadi hanya tinggal seberapa ratus. Nah, kita tidak mau seperti itu ya. Kita harapkan yang dimasukkan adalah yang benar-benar matang. Nah, di sini ditekankan ada huruf besar ini. Tidak cukup satu inovasi. Jadi kalau satu SKPD cuma masukin satu inovasi, ya indeksnya jadi rendah. Oleh sebab itu, maka diharapkan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya atau sematang-matangnya. Walaupun kembali lagi yang dinilai adalah eselon 2-nya atau kepala kelurahannya, UPT-nya atau puskesmasnya, artinya apa prinsipnya? Harus didukung sama bawahannya. Karena kan nggak mungkin punten misalnya, saya ambil analogi, mohon izin Pak Husain sendiri, inovasi Pak Husain sendiri gitu. Kan nggak mungkin punya 30. Beliau juga punya terbatasan. Maka anak buahnya mendukung inovasi organisasinya. Nah, itu diklaim menjadi inovasi SKPD-nya. Dalam hal ini diwakili oleh kepala SKPD-nya. Jadi kelihatan, oh Pak Husain itu benar-benar memberi kesempatan kepada anak buahnya untuk berinovasi. Buktinya ini banyak inovasinya. Dan bukan hanya banyak, nih sigma inovasi jumlahnya, tapi nilai kematangannya juga banyak. Begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi indeks inovasi itu hasil dari kematangan nanti dan wawancara dan upload ke YouTube. Nah, kita udah mulai masuk ke teknis nih ya. Nah, kita akan masuk ke dalam sistem namanya Indeks Inovasi Litbang Kemendagri.go.id. Ini memang masih banyak kelemahan. Ya, sekali lagi tadi saya sudah katakan saya sendiri sedang melakukan riset, tapi tidak pada kesempatan ini kelemahannya apa saja. Kita terima dulu saja sistem yang ada ini. Memang banyak kritiknya. Ya. Nah, di dalam sistem ini ada 35 indikator, tapi yang diisi hanya nomor 15 sampai 35 maaf. Jadi ada 21 pertanyaan untuk indeks kematangan inovasi. Nah, Bapak dan Ibu mohon izin, mungkin ada Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan account bisa masuk ke websitenya. Karena Bapak dan Ibu masih banyak juga ini beberapa SKPD yang belum daftar. Jadi mohon izin, ada beberapa SKPD kalau yang belum daftar, tolong kontak kami di Bapeda untuk nanti dikasih account spesifik dan password untuk bisa masuk ke sistem. Nah, Pak Elifas, itu banyak ya teman-teman yang mengatakan tahun ini kami nggak akan ikut, SKPD saya nggak akan ikut. Nah, Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau SKPD-nya tidak ikut, berarti nanti nilai indeks inovasinya berapa? 0. Nah, nanti ini kan disampaikan kepada pimpinan kita, Wali Kota Cimahi. Nah, nanti gimana ini kinerjanya jadinya ketahuan. Jadi selama ini kerjanya apa tuh? Akan muncul nanti jadi banyak pertanyaan. Dan itu menjadi presiden yang kurang baik tentunya. Jadi kami harapkan semua SKPD, seperti tadi sudah disampaikan bahwa kelitbangan itu adalah sebuah urusan wajib dilaksanakan oleh setiap SKPD. Jadi jangan sampai ada SKPD mengatakan, inovasi itu kan tupoksinya litbang. Bukan, itu tupoksi kita semua. Tapi levelnya beda-beda. Ada yang koordinator, ada di level perencanaan, ada yang di level teknis. Jadi diharapkan jangan sampai ada lagi yang mengatakan, mohon izin, tahun ini SKPD kita tidak ikut. Nah, nanti ini punten kegiatannya akan disampaikan secara live di YouTube. Nah, kalau nilainya 0, SKPD-nya 0, ketahuan sama masyarakat gimana? Nanti kan di YouTube masyarakat bisa komen itu, wah bebas. Pak Elifas jatuh jangan dibikin di YouTube. Ya jangan gitu. Uang wali kota Cimahi aja ketika kompetisi kemarin. Ada di YouTube kok. Kalau beliau katakanlah apa yang disampaikannya itu salah atau bohong, kan bisa diserang juga sama masyarakat. Lah, wali kota kita kompetisi nasional sampai begitu, kenapa kita jadi mundur?
wali kota kita ikut IGA, ikut IDSD, ikut kompetisi Sinovi. Itu kan dijuriin sama pusat dan live di YouTube. Jadi kenapa kemudian kita menghindar terhadap komunikasi publik menggunakan YouTube ya? Nah, sekarang kita masuk ke teknis ya, Bapak dan Ibu. Oke, kita masih punya waktu setengah jam ya. Ada 2 tahap untuk mengisi data inovasi ini. Yang pertama adalah mengisi profil umum. Nah, profil umum ini kalau tidak salah ada 13 pertanyaan. Kami sudah siapkan Excel contoh dari yang Gastro Diplomasi Cirende. Ini belum yang sempurna, tapi diharapkan bisa memberi gambaran. Kalau Bapak dan Ibu mau ngisi untuk profil umum itu bagaimana? Nah, harapan kami, Bapak dan Ibu sebelum masuk ke dalam sistem, dibikin Excel-nya dulu. Karena kalau sistem kan suka ada kendala teknis, kadang-kadang jaringannya lancar, lupa nyimpen, ada kesibukan ini dan itu, ya. Terus kemudian banyak kegiatan lainnya, maka saran kami dibuat yang Excel-nya dulu. Nah, kami sudah siapkan. Mangga nanti dibantu sama Bu Senia. Bu Senia tolong di-upload yang contoh Gastro Diplomasi yang sudah saya perbaiki di dalam chat room kita. Nah, informasi lainnya juga kita sudah siapkan grup WhatsApp. Nah, Bapak dan Ibu mungkin ada yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp. Kenapa demikian? Karena mungkin belum register. Bahkan tadi belum mendapatkan account untuk akses ke sistemnya. Ya, jadi sekali lagi tolong dibuatkan yang Excel-nya itu kotretan dulu. Nanti kalau sudah baik kotretannya dipindahkan ke dalam sistem. Ya. Kemudian setelah ngisi profil umum, kalau itu sudah terisi semua, maka kita baru bisa masuk ke dalam data kematangan inovasinya. Nah, yang kematangan inovasi ini bisa disebut dengan kualitas. Ya, jadi Bapak dan Ibu kita semua tidak bisa loncat langsung ke nomor 2 gitu ngisi kematangan, tidak bisa. Bapak dan Ibu harus mengisi profil umum dulu. Setelah ini penuh terisi semua, baru kemudian kematangan inovasi, dan sistem itu akan memberitahu jika ada yang kosong. Kalau ada yang kosong dia langsung kasih tahu dan Bapak dan Ibu nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Memang sudah didesain sedemikian cukup baik ya. Nah, ini sistemnya. Nah, mungkin ada beberapa, sekali lagi, teman-teman SKPD yang terlambat register, atau bahkan mungkin pada saat ini belum melakukan pendaftaran. Nah, ini harus diisi sama username. Username SKPD masing-masing, kelurahan, puskesmas, maupun UPT. Kami sudah kasih namanya username-nya. Dan password-nya juga. Jadi Bapak dan Ibu nggak bisa pakai username orang lain atau password orang lain. Sudah dikasih spesifik. Nah, yang Bapak dan Ibu lakukan, itu hanya bisa melihat data yang sendiri saja. Tidak bisa melihat yang punya orang lain, atau bahkan keseluruhan. Kecuali kami di Bapeda, kami bisa menjadi peradmin, kami bisa melihat semuanya. Nah, di sini saya tunjukkan, ya, nanti ini masih presentasinya, nanti kita bisa masuk ke dalam sistemnya. Kita mau lihat dulu, ini kalau yang tadi sudah kita masuk ya ke dalam website, akan tampil yang seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Nah, yang dipilih adalah yang ini. Yang lomba inovasi, diklik, klik. Bagian inilah yang diisi, bukan yang inovasi daerah di atasnya ataupun profil Pemda. Bukan ya, tapi yang lomba inovasi. Oke, saya akan mohon izin ini akan keluar masuk jaringan terus karena paparannya sudah loncat-loncat ya, bentar. Saya sistem, oke. Nah, ini adalah sistemnya. Jadi yang Bapak isi dan Ibu isi adalah yang ini, lomba inovasi. Nah, ini kalau kami super admin bisa lihat ini semua. Yang sudah masuk itu ada 29 ditambah 2 ditambah 8. Jadi mungkin ada sekitar 39 inovasi yang baru masuk. Ini campur-campur dari SKPD macam-macam, dari umum, perguruan tinggi, dosen, masyarakat dan seterusnya. SKPD masih banyak yang belum masukin ke sini. Ya. Jadi sekali lagi masuk dulu tadi pakai password dan username ke tahap itu, lalu kemudian pilih yang ini, lomba inovasi daerah, klik.
Nah, muncul ini. Ya, atau saya pakai ini. Yuk. Jadi sekali lagi saya ulangi, klik yang ini, lomba inovasi, kosong tampilannya. Kalau sudah diklik, maka dia akan menjadi ini, tambah inovasi. Maka klik tambah inovasi. Ya. Nah, ketika tambah inovasi ini, maka kemudian Bapak dan Ibu harus mengisikan profil. Jadi setelah masuk website, lalu kemudian klik kompetisi daerah yang tadi, jadi lomba inovasi daerah, lalu kemudian tambah inovasi. Nah, di dalam tambah inovasi ini akan muncul 11 pertanyaan. Nah, 11 pertanyaan ini isinya adalah tentang profil, belum indeks kematangan, belum. Baru tentang profil umum yang sudah kami siapkan Excel-nya tadi. Ya, setelah diklik, maka kemudian akan muncul ini. Nah, Bapak dan Ibu tolong diisinya bukan yang inisiatif, bukan uji coba, tapi pilih penerapan. Kenapa pilih penerapan? Karena kan tadi sudah saya sampaikan di awal sekali ya presentasi kita, bahwa yang akan didorong itu adalah mau kelihatan manfaatnya. Kalau sudah ada manfaat, pasti harus sudah diterapkan. Itulah baru disebut dengan inovasi. Tapi kalau inisiatif atau uji coba, itu lebih tepatnya disebutnya adalah invention, temuan. Atau mungkin yang lebih tepat untuk inisiatif itu baru ide. Nah, kita tidak sedang kompetisi ide. Bukan. Kita sedang kompetisi atau mengukur pelaksanaan. Artinya, maka pilihlah penerapan. Oke. Saya keluar dulu dari presentasi, sekarang masuk ke website. Nih. Ya, di uji coba. Ternyata dari tadi ada 39 yang sudah masuk, ini ada juga masih tetap yang mengisi uji coba. Siapa saja? Nih, bisa dilihat. Yang salah ngisi ya, LSM Kompas dan pengawas SMP. Ini yang pengawas SMP kayaknya dari Disdik nih. Teman-teman yang di Disdik ini kayaknya salah isi. Dia ngisinya malah uji coba, harusnya adalah penerapan. Ya, nanti cara merubahnya nanti kita kasih tahu. Terus kemudian juga masih ada yang mengisi inisiatif. Klik inisiatif. UPT Pasar Kota Cimahi ini salah ngisi inisiatif. Nah, jangan khawatir, bukan berarti Bapak dan Ibu harus merubah ini semua, tidak. Tinggal nanti diklik saja ini edit. Ya, kita lihat edit. Ya, tuh inisiatif yang hitamnya. Jadi kalau pindahin sama kita jadi penerapan, ya, save change. Tuh, sudah berubah. Ya, yang tadi harusnya sudah berubah ya. Telah berhasil disimpan. Harusnya yang penerapan sudah masuk. Harusnya, nah ini UPT pasar sudah berubah.
Ya, itu hanya contoh. Ya, bagaimana masih banyak juga yang salah mengisi inisiatif dengan uji coba. Nah, Pak Alifa satu diperbaiki sendiri, ya jangan. Diharapkan dilakukan sama Bapak dan Ibu sendiri. Ya, tadi hanya contoh dibantu saja untuk yang UPT pasar. Nanti saya akan kembalikan lagi ke posisi semula dan SKPD-nya enggak memperbaiki masing-masing. Ya, itu. Nah, kalau tahap profil ini dilakukan, nah seperti ini, maka akan muncul kotak-kotak ini. Ya, kotak-kotak ini ada sekitar 13 pertanyaan. Ya, pilih penerapan, ada 13 pertanyaan. 13 pertanyaannya apa saja nanti disampaikan. Nah, nanti kalau udah keisi, jangan lupa disimpan nih. Angkanya kecil, kadang-kadang suka nggak kelihatan Bapak dan Ibu. Simpan. Pokoknya kalau sudah ngisi, ya, misalnya nomor 1 dan nomor sampai nomor 5, nanti dilanjut lagi nomor 6 dan seterusnya, jangan lupa simpan. Kalau tidak disimpan, hilang. Bapak Ibu harus mengisi dari nol lagi. Apa nantinya? Ya, ini baru pada tahap awal yaitu profil. Ya. Nah, ini kalau sudah katakanlah diisi tadi ya, sudah diisi, katakanlah profilnya 13 tadi sudah diisi, maka dia akan muncul data seperti ini. Ya, misalnya yang ini ya, ada ini nama inovatornya. Tampilannya seperti ini. Nah, kan tadi sudah profilnya sudah keisi. Nah, yang akan nanti kita lihat di sini adalah masih nol kematangan. Kan tadi masih profil 13 pertanyaan, walaupun saya belum menunjukkan 13-nya apa saja, nanti ditunjukkan. Kalau itu sudah lengkap, akan masuk ke tahap ini. Tapi Bapak dan Ibu akan lihat nilai kematangannya nol. Artinya kualitasnya belum terukur. Nah, nanti kita akan isi yang nol ini menjadi sebuah angka, tapi secara otomatis. Dilakukannya melalui apa? Klik yang folder ini, namanya indikator. Ya, ini kan nol kematangannya, maka tahap berikutnya adalah klik yang folder atau indikator. Diklik. Nah, indikator ini ada sekitar tadi 21 pertanyaan. Jadi secara umum, Bapak dan Ibu, harus mengisi data untuk setiap inovasi, ada 13 pertanyaan untuk profil, dan 21 pertanyaan untuk indikator kematangan. Apa itu indikator kematangan? Sekali lagi itu adalah kualitas inovasi. Ya, ini tingkat kematangan inilah nanti yang akan menentukan siapa yang menjadi finalisnya. Pak Livas, berarti kalau begitu ada 13 ditambah 29 ada 42 pertanyaan. Iya, untuk satu inovasi. Bayangkan kalau Bapak dan Ibu punya 20 inovasi. Lah berarti saya ngisi semuanya. Nah, kembali lagi ke pernyataan awal saya di awal. Inovasi ini bukan kompetisi satu inovasi dilawan dengan inovasi lain, bukan. Maka tolong dibantu kepada SKPD masing-masing agar inovator mengisi datanya masing-masing. Belajarnya dari mana? Ya kalau hadir pada saat ini syukur, kalau tidak ya diharapkan Bapak dan Ibu yang akan menerangkan ke teman-teman lainnya. Pun demikian, kita akan siapkan jadwal khusus untuk melakukan TOT lagi, supaya makin kuat kita. Jadi kalau nanti mau teman-teman yang lainnya ikutan, ya mangga, silahkan. Ya. Jadi nanti nilai kematangan inilah keluar, itulah yang akan menentukan finalisnya. Jadi ini masih baru tahap administrasi saja. Nah, kalau untuk mengisikan data kematangan tadi, ini yang indikator, yang folder ini lambangnya, ini diklik. Nah, ini bagaimana cara mengisinya sudah disiapkan di buku panduan. Mangga Bu Senia bisa juga membantu untuk mengupload buku panduan di ruang chat. Ya, bisa saja juga nanti buku panduannya diumumkan di grup WhatsApp kita. Jadi Bapak dan Ibu mohon izin agar kiranya bersedia bergabung ke dalam grup WhatsApp kita. Jangan khawatir kalau kompetisi ini sudah selesai, grup WhatsApp-nya dibubarin. Karena terlalu banyak grup WhatsApp juga membingungkan kita semua ya. Nah, buku panduannya silakan Bu Senia bisa upload di ruang chat. Diklik yang ini folder ya, dan bagaimana cara mengisinya nanti ada
Ada ya, untuk mendapatkan username silakan kontak Bu Senia ya. Nanti akan diberikan petunjuknya. Termasuk juga di-invite untuk masuk ke dalam grup WhatsApp kita ya, karena komunikasi teknis akan terjadi di sana. Kemudian catatan lainnya adalah tolong jangan pernah mengklik yang tanda segitiga ini. Ini terlarang. A big no-no, jangan sama sekali yang ini. Apa artinya? Kalau ini diklik, data kita dikirim ke Depdagri. Kalau sudah dikirim ke Depdagri, kita nggak bisa mengedit. Ya, jadi jangan pernah melakukan mengklik yang tanda segitiga ini. Ya, nah kalau mau sekali lagi mengedit profil, silakan Bapak dan Ibu klik yang tanda pulpen ini, edit ini ya. Oke, di sini ada disebutkan tentang profil inovasi. Ya, ada 13 tadi. Nah, disebutkan di sini agar dibuat dulu potretannya untuk profil dalam bentuk Excel. Nah, pertanyaan satu itu ditanya tentang nama. Ya, nama tolong dibuat sekreatif mungkin, ear catching, tapi menunjukkan filosofi inovasinya. Sopan, tidak seksis, tidak porno gitu ya. Terus kemudian tidak mengandung unsur sara, tapi kreatif. Tips lainnya dari saya adalah gunakan kalau boleh nama inovasinya cukup satu kata. Biar orang mudah mengingat. Kayak CIMA. Gastrodiplomasi itu sebetulnya agak sulit ya, karena dua kata. Udah gitu agak aneh lagi gastrodiplomasinya. Kalau boleh satu kata, itu paling baik sebetulnya. Ya, bukan berarti tidak boleh dua kata, tiga kata, tidak boleh itu ya. Boleh dilakukan, tapi biar orang lebih mudah mendengar, mengingat, bisa satu kata. Saya kira dua kata cukup. Caterpillar High Park cukup. Ya, jangan lagi Caterpillar High Park apa gitu ya. Jadi tolong dibuat nama yang singkat dan enak didengar, kreatif gitu jadinya. Kemudian pilih penerapan. Ya, jangan pilih yang tadi uji coba ataupun ide, jangan. Kemudian pertanyaan nomor 3 adalah status inisiator. Dipilih tentunya karena ASN dari PNS ya kita semua. Nah, jenis inovasinya adalah ada yang digital dan non-digital. Pak Eliva, saya pakai yang digital dan non-digital, dikombinasikan yang mana? Silakan dipilih adalah itu bisa didaftarkan jadi satu inovasi. Ya, ini sebetulnya Budia pernah menanyakan ke bentar, mohon izin ada kendala teknis. Yuk, tes. Kedengaran ya? Jadi, untuk yang digitalnya, jadi walaupun tadi yang non-digital dan digital nyatu, kemudian Bapak dan Ibu bisa pisah lagi yang digitalnya jadi inovasi tersendiri. Misalnya BBIAT Kota Cimahi. Ya, ada kegiatan misalnya jual beli ikan misalnya. Nah, jual beli ikannya sendiri itu adalah inovasi. Tapi ternyata di dalam jual beli ikan itu menggunakan sistem. Apakah online, pakai komputer misalnya. Itu bisa berdiri sendiri inovasi. Nah, kemudian supaya inovasi kita itu kelihatan banyak, dan memang banyak, yang digital bisa menjadi inovasi sendiri. Jadi inovasi BBIAT punya dua inovasi. Satu yang umum, yang besar, satu lagi adalah yang digitalnya. Nah, ini bisa banyak dilakukan oleh kita semuanya. Ya, jadi bukan harus satu, misalnya anaknya bisa dipecah-pecah lagi. Tadi Pak Hussein katakan, ya, silakan datang ke Bapeda jika mau ada yang dikonsultasikan karena ada klinik inovasi. Nah, klinik inovasi sudah inovasi berdiri sendiri. Padahal klinik inovasi adalah bagian dari kompetisi CIMA yang merupakan inovasi sendiri juga. Jadi akhirnya kita punya dua inovasi. Satu inovasi CIMA, yang kompetisi CIMA Imotekar ini, satu lagi adalah klinik inovasi. Begitu. Ya, itu tips tekniknya.
Apalagi kalau misalnya di Teknopar punya digitalnya banyak, nah itu bisa berarti banyak lagi inovasinya. Silakan, ya, supaya bisa masuk ke final. Kemudian urusan inovasi dipilih yang paling mendekati, ya. Nah, misalnya ada pilihan, tidak ada pilihan kesenian, padahal kita berkaitan dengan kesenian. Maka pilih yang mendekati dengan kesenian. Nah, begitu juga dengan pilihan-pilihan lainnya, silakan untuk inovasi Bapak dan Ibu. Atau misalnya adalah pendidikan kesenian. Yang menjadi penekanannya di dalam pendidikan kesenian adalah bukan keseniannya kan, tapi pendidikannya. Maka yang dipilih adalah urusan pendidikan. Kemudian waktu dan uji coba, saya kira sudah cukup jelas. Jika kurang ingat, ya silakan dilakukan perkiraan. Ya, biasanya kalau inovasi 1 tahun, oh udah lama sih. Tapi kalau yang baru boleh nggak Pak Lipas tahun 2021? Boleh. Yang penting sudah dilaksanakan dan ada manfaatnya. Ya, jadi yang baru juga boleh. Tidak harus 2021 ke belakang. Yang 2021 dari Januari ke Maret sudah dilaksanakan dan bahkan akan dilaksanakan, boleh dimasukkan. Kan biar inovasinya banyak. Biar SKPD-nya masuk final. Enggak, boleh. Tapi konsekuensinya tadi, kalau kita masukin 20 inovasi atau 30 inovasi, ya berarti ada banyak dokumen yang harus kita siapkan. Nah, itu dikembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu. Silakan. Ya, diharapkan jujur, diharapkan sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian rancang bangun, ya. Rancang bangun perubahan pokok. Nah, ini berisi tentang latar belakang, masalah yang ingin diselesaikan, ya. Kemudian target yang akan ingin dirubahnya apa, atau siapa atau di mana. Nah, ini nomor 8 seperti bentuk esai, tapi singkat. Jangan panjang Bapak dan Ibu ya, nomor 8 ini 1-2 paragraf saja. Latar belakang, masalah yang akan diselesaikan, inovasinya apa, target yang akan dirubahnya apa, atau siapa, atau di mana. Itu saja, karena kan kembali lagi ini baru profil. Next, ya. Kemudian tujuan inovasi. Nah, tujuan inovasi adalah menyelesaikan masalah. Ya, maaf ini bukan nomor 7, tapi nomor 8. Nanti saya perbaiki ya. Jadi, tujuan inovasi itu menyelesaikan masalah yang tadi sudah ada di poin nomor 8. Ini yang nomor 8 ini. Kan ini ada masalah. Inovasi ini hendak menyelesaikan masalah apa? Jadi nyambung ya antara poin 8, rancang bangun dengan tujuan inovasi. Ya, misalnya adalah rendahnya kemampuan membaca anak-anak di kelurahan mana. Berarti masalahnya adalah rendahnya kemampuan membaca atau literasi. Terus masyarakat belum sadar tentang memilah sampah, misalnya di kelurahan mana atau di RW mana, misalnya begitu ya. Maka inovasinya adalah inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memilah sampah antara organik dengan anorganik. Nah, yang paling tahu apa masalahnya kan ada di Bapak, Ibu sekalian, teman-teman di SKPD masing-masing. Ya, silakan itu disesuaikan. Kemudian poin nomor berikutnya adalah manfaat. Nah, manfaat ini ya menunjukkan adanya perubahan. Jadi sebisa mungkin ditunjukkan sebelum dan sesudah. Sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana. Berapa poin Pak Alifas yang bisa dimasukkan? Sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyaknya yang dimasukkan tentang perubahan ini, maka dia akan melihatkan berarti manfaatnya tinggi. Yang dirubahnya itu tinggi dan luas. Nah, kemudian juga ini ada teknik tentang mengidentifikasi manfaat ya. Misalnya banyak sekali masalahnya itu tadinya bersifat kualitatif. Kualitatif itu tidak bisa dihitung. Tapi kita bisa rubah yang kualitatif menjadi kuantitatif. Yang tadinya tidak bisa dihitung menjadi bisa dihitung. Ya, caranya adalah misalnya melakukan survei antara puas dan tidak puas. Di survei awal yang tidak puas berapa persen, di survei setelah dilakukan inovasi atau intervensi berapa ya persen yang merasa puas. Jadi akan kelihatan perubahan sebelum dan sesudahnya. Atau jika teman-teman misalnya kebetulan dibantu sama mahasiswa yang magang, penelitian misalnya dibuat juga kajiannya, Bapak dan Ibu bisa melakukan skala Likert 1 sampai 5.
Ya, misalnya tidak puas, puas, biasa saja, sangat puas, dan seterusnya. Bisa juga menggunakan distribusi persentase. Atau misalnya saya kasih contoh yang sangat kualitatif tentang pemberdayaan masyarakat. Di Cirende, itu sebelumnya yang banyak terlibat di dalam pengembangan pariwisata adalah yang warga adat. Warga non-adatnya sangat jarang terlibat. Makanya jadi suka ada friksi sosial. Jujur ini dikatakan. Ya, maka apa yang dilakukan sama kita adalah bagaimana caranya supaya yang warga adat dengan non-adat bisa menyatu, karena kan itu masih saudara kita semua, ya. Dan gak baik ada hubungan friksi seperti itu, horizontal secara sosial begitu, tapi memberikan dampak ekonomi yang baik. Nah, inovasi yang dilakukan adalah kita meminta anak-anak dari warga adat dan non-adat main musik bareng-bareng. Dampak sosialnya terjadi hubungan sosial yang baik antara masyarakat adat dan non-adat. Nah, apa yang terjadi? Misalnya kita bisa lihat, karena adanya inovasi ini, maka muncul satu kelompok kesenian yang tadinya nggak ada. Atau lebih banyak warga adat yang mainnya. Sekarang sudah menjadi formal, kesenian. Ada 200 anak-anak yang rutin, sebelum pandemik ya, rutin main musik. Kemudian ada kelompok wisata alam, terdiri dari warga adat dan non-adat. Bareng-bareng anak-anak camping, trekking, jadi guide, gitu. Karena tadi, padahal masalah utamanya adalah kualitatif. Nggak bisa dihitung tentang pemberdayaan masyarakat. Tapi bisa dibuat dampaknya menjadi lahirnya satu kelompok kesenian yang tadinya 0 menjadi 1. Tadinya tidak ada kelompok wisata alam, sekarang menjadi satu kelompok wisata alam. Kemudian di sini disebutkan juga yang tadinya 0 warga non-adat, sekarang ada 20 warga adat. Padahal nature-nya awalnya adalah kualitatif. Jadi, sekali lagi, idealnya yang mengisi data ini adalah inovatornya langsung, Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu bukan inovatornya langsung, Bapak dan Ibu sudah diberi kepercayaan oleh pimpinannya masing-masing untuk bisa memenuhi ini semua. Dianggap capable dan punya kemampuan untuk bisa menerjemahkan ini semua dengan baik. Ya, atau yang kualitatif, keuntungan naik 20%, kecepatan layanan izin dari 7 hari menjadi 3 hari, dan seterusnya. Ya, itu kualitatif lebih mudah. Yang menjadi kesulitan biasanya kualitatif. Tapi kalau Bapak dan Ibu bisa menerjemahkan ini, itu justru akan menjadi sebuah keunggulan yang sangat unik. Ya. Kemudian juga pertanyaan nomor 11, ya, pertanyaan tentang hasil inovasi. Nah, hasil inovasi itu pengembangan dari manfaat. Jadi tolong jangan ketukar antara manfaat dengan hasil inovasi. Hasil inovasi adalah dampak lanjutan dari manfaat. Kalau tadi misalnya manfaatnya adalah masyarakat meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik. Tadinya masyarakat disatukan sampahnya semua, sekarang sudah ada peningkatan kesadaran. 60% sudah menyadari pemilahan sampah organik dan anorganik. Tadinya 0, sekarang menjadi 60%. Itu manfaat. Tapi hasil inovasi bukan itu. Jangan sampai diulang lagi. Hasil inovasinya adalah misalnya, si sampah yang organik atau anorganik tadi dipilah menjadi pupuk kompos. Jadi dampak lanjutan lagi dari manfaat tadi. Atau kalau Bapak dan Ibu mau bilang bahwa pupuk kompos adalah manfaatnya, dampak lanjutannya lagi apa? Misalnya adalah ada kegiatan ibu-ibu di kelurahan mana atau di RW mana. Atau RW itu dikenal menjadi RW kampung sehat, kampung bersih. Nah, di sini disebutkan misalnya contohnya adalah di Setiamana itu punya sentra. Ya, dampaknya hasilnya adalah dikenalnya Setiamana dengan sentra keripik pedas. Kemudian turunnya angka rabies. Kemudian menurunnya angka kematian pasien dan seterusnya. Tapi mohon izin agar hati-hati dalam melakukan klaim yang angkanya fantastis seperti ini. Karena nanti akan diminta evidence-nya. Ya. Jadi daripada terjebak melakukan masukin hasil inovasi yang bombastis, lebih baik peningkatan dari manfaat saja. Itu lebih mudah.
kecuali memang Bapak dan Ibu bisa melakukan justifikasi, membela pernyataan bahwa inovasi ini memberikan dampak yang luas tadi, sampai tingkat kota. Mangga. Ya, silakan. Anggaran, jumlah anggarannya berapa? Ya, ini silakan. Yang diminta bukan RKA. RKA nggak boleh diupload, Bapak dan Ibu ya. Bisa menguploadnya adalah KK atau TOR. Profil bisnis, ya, ini biasanya adalah profil lembaga kita atau organisasi kita. Kalau memang sempat membuat bisnis proses, ya, konsepnya, teman-teman di Technopark ini pasti jago nih, mangga. Tapi kalau tidak ada juga boleh profil organisasi dulu. Ya, tapi kalau boleh dalam bentuk PPT. Nah, silakan tanya ke Kasubag kepegawaiannya, umum kepegawaiannya untuk minta mana profil organisasi kita. Ya. Nah, sekali lagi, nomor 2 dan nomor 13 itu tentang profil diminta evidence. Kalau tidak ada evidence-nya, sistemnya nggak mau nge-save, nolak terus. Ya, jadi harus ada evidence yang diisinya. Ya. Oke, nah ini tadi ya. Nah, kalau sudah diisi, maka kita bisa masuk ke data yang muncul seperti ini. Nah, kembali lagi nilai kematangannya masih 0. Ini masih 0. Nah, kita mau berubah 0 ini menjadi sebuah angka dengan cara mengisi tahap kedua, yaitu indikator kematangan. Nah, indikator kematangan itu diisinya dari yang tadi ini folder, diklik, nanti akan 21 indikator. Jadi sekali lagi, ya, ada pertanyaan yang tadi, profil, pertanyaannya, lalu kemudian ada muncul lagi 21 indikator. Gampang-gampang susah ngisinya. Nah, kita masih punya waktu sekitar 3 minggu, Bapak dan Ibu ya, untuk melengkapi ini semua. Panjang waktunya, memang disiapkan cukup lama. Kalau diklik yang indikator ini, klik misalnya begitu, maka akan muncul ya seperti ini. Punten ini mirip-mirip ya, ininya gambarnya, tapi nanti sambil jalan Bapak dan Ibu bisa ngelenyepan, mulai secara perlahan melihat isi-isinya dan mengisinya. Nah, ini sebetulnya ada 21 pertanyaan ke bawah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Ya. Nah, di sini nanti ada pilihan parameter. Kalau diklik, misalnya ini, klik, ada pilihan-pilihan yang keluarnya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu diminta mengupload. Nah, jenis data apa yang akan diupload, maka dilihat di sebelah kanannya lagi. Ini adalah dokumen, ada MP3 atau video apa dan seterusnya. Silakan bentuk apa yang akan dikirimkan. Ya, dokumen itu biasanya dokumen. Ya, PPT bisa enggak? Enggak bisa. Biasanya kalau enggak PDF, teks atau Word. Ya, ada 21 pertanyaan. Ya, silakan nanti dilihat jenis dokumennya apa. Nah, ini yang sebelah kanan, ini mau cerita tentang sistem asli di Kemendagri-nya. Ya, tapi kita coba skip saja lah ya, nggak terlalu banyak perdalam yang sebelah kanan ini. Fokus kita kepada indeks kematangan atau nilai kematangannya. Nah, untuk yang summary Pemkot, nanti silakan lihat di buku panduan, itu ada tabel 1.2. Di dalam tabel 1.2 itu diterangkan jenis evidence-nya apa saja, sudah kami sediakan. Silakan nanti dilihat di tabelnya ya. Yang untuk non-Pemkot juga ada, kami siapkan tabelnya, dan di belum buku panduan itu sudah kita satukan. Nah, mohon izin Bapak dan Ibu, kegiatan kita, ya kompetisi ini tidak di pihak ketiga kan. Sama sekali tidak. Semuanya didesain asli oleh Bapeda, oleh kita di Litbang khususnya. Tidak ada di pihak ketiga kan. Artinya apa? SOP semuanya dan seterusnya itu dibuat sama Bu Senia dengan saya, dibantu sama teman-teman, ada Diki, ada Bu Deti. Asli ini 100% ini swakelola kegiatan kita. Ya. Mangga ada koreksi yang 1.1, 2.2 dan 2.3 ya. Oke, ada perbaikan di dokumen terakhir ya. Silakan nanti dilihat ya. Ada 2 catatan tadi yang harus diperbaiki, dan ini satu lagi ya slide-nya. Ya. Nah, kemudian ya dipilih kotak ketiga, sebetulnya yang tadi yang indikator ya. Kalau itu diisi semua, 21 pertanyaan, nilai paling tingginya adalah 210. Ya, jadi yang ini Bapak dan Ibu, nih bobot ini kalau nilainya
sempurna nilainya menjadi 210. Angka ini berubah dari 0 menjadi 210. Maaf, bukan itu. Nah, yang ini, maaf, yang kematangan, yang ini. Ya, paling tinggi adalah 210. Jadi usahakan Bapak dan Ibu mengejar angka 210. Pastikan semua terisi. Ya, karena kalau tidak terisi, padahal Bapak dan Ibu sudah milih kriterianya, dia akan dikali 0. Tidak ada evidence ya. Jadi nilainya 0. Ya. Dan jangan diklik yang gambar segitiga tadi. Kemudian batas pengisian inovasi adalah tanggal 7 Mei. Jadi kita masih punya waktu sekitar 3 minggu lagi ya, 3 minggu kurang. Atau bahkan 2 minggu ya. Nanti kita lihat coba jadwalnya. Setelah 7 Mei, kita akan melakukan pengecekan panitia di internal kami di Bapeda, dan nanti akan kami lihat sesuai tidak evidence dengan isiannya. Kalau tidak sesuai, kami sendiri yang akan melakukan koreksi, dan kami akan sampaikan nanti secara terbuka nilai-nilai semuanya dan diberi masa sanggah. Ya, silakan kalau ada yang keberatan, atau misalnya, oh kami mau perbaiki dokumennya, nanti kami kasih waktu. Kalau tidak salah sekitar 3 hari, waktu masa sanggahnya. Pada masa sanggah ini, Bapak dan Ibu bisa mengkoreksi apa yang sudah diisi menjadi data yang lebih baik. Silakan. Ya, terus kemudian kalau nomor F saya kira lewat saja ya. Nah, nanti yang nomor G di sini nilai 210 tadi itu sebetulnya menunjukkan kualitas inovasinya. Nah, poin paling tinggi dalam kualitas inovasi adalah manfaat dan dampak inovasi dan aspek administrasi. Ternyata dua itu Bapak dan Ibu. Manfaat dan dampak serta administrasi. Apa saja administrasinya nanti kita lihat. Kalau terpilih masuk finalis, maka kita akan maju ke tahap wawancara. Oke, bentar ya. Baik, nah ini sekali lagi yang tadi ya, kalau sudah akan diisikan untuk yang kematangannya, diklik misalnya yang folder ini, bentuknya folder diklik, maka akan muncul 21 pertanyaan. Kalau ini masih yang tadi, punten, ini ada kendala teknis. Oke, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu tentang bentar Bapak dan Ibu ya, petunjuk teknis. Bentar. Ini. Oke, saya sedang membuka filenya. Sekarang kita coba masuk ke websitenya dulu. Contoh tentang tadi, indeks kematangan. Oke, ini websitenya, ya, website yang aslinya seperti ini. Nah, misalnya kita lihat yang UPT Pasar ya, ini contoh saja. Ya, ini kan 0 nilai kematangannya. Nah, kita tentunya harap ini menjadi 210 nilainya. Ya, bagaimana mengisinya? Maka bisa dilihat yang ini Bapak dan Ibu, tuh indikator muncul, kan tidak ada tadinya tulisan indikator, klik tuh muncul indikator. Ini kursor ya. Yang ini kursor ini bergerak, indikator diklik. Nah, ada 21 pertanyaan. Nah, ini 21 pertanyaannya. 21 pertanyaan itu harus diisi. Dan nilainya ini masih 0. Kenapa? Karena teman-teman UPT Pasar belum mengisi ini, makanya nilainya 0. Misalnya regulasi, inovasi regulasinya. Kalau kita mau isi, berarti klik yang tulisan tanda ini, pulpen. Klik. Kalau diklik, maka keluar pilihan. Tuh. SKUPD, Perkada, Perda. Tipsnya, semakin ke bawah, nilainya atau bobotnya paling tinggi.
SKUPD itu nilainya kecil, Perkada itu nilainya sedang, Perda paling tinggi. Nanti bobotnya berapa, kita akan lihat dari buku petunjuknya ya. Intinya ya selalu usahakan pilih yang paling bawah. Tapi tolong jangan juga nanti mengisinya perda, tapi ternyata saya bacakan, yang diuploadnya adalah bukan perda. Tuh ini uploadnya. Nah, misalnya perdanya, surat perdanya nomor berapa, kapan perda itu diterbitkan, kemudian tentang apa. Lalu kemudian dimasukkan PDF ataupun Word filenya ke dalam sini. Ya, kalau sudah isi semua ya dikirim. Ya, jadi sesuai dengan yang tadi diklaim kita. Saya batalkan ya. Nah, kalau sudah terisi, nanti di sini ada muncul tulisan. Perda berapa misalnya gitu, akan muncul. Ya, kita kembali lagi. Itu untuk regulasi yang pertama. Yang kedua, ketersediaan SDM. Ini timnya, SK timnya ada nggak? Tuh, ini ada bacanya keterangannya. Nah, karena belum diisi, maka nilainya jadi 0, strip. Dicontohkan, iya, mangga, nanti yang sudah diisikan ya, mangga, nanti diisikan. Nah, yang ini, parameternya, misalnya, diklik, ya, ada pilihan. 1 sampai 10, 11 sampai 30, lebih dari 31 ke atas. Misalnya saya klik yang ini, UPT mau pilih 31 orang. Kan di pasar banyak tuh, kita banyak melibatkan pedagang. Ya, mangga silakan gitu ya. Saya dikirim, ya disimpan. Tapi nanti harus kemudian upload. Uploadnya apa dokumennya? SK-nya, nama SK-nya, nomor SK-nya, tanggal berapa, tentang apa, dan dokumennya dilampirkan. Pak Elifas, bagaimana kalau misalnya tadi ya, saya sudah pilih yang ini, sudah diisi pilihannya, ini udah diisi, tapi yang ini nggak diupload. Ya, dia akan 0, Bapak Ibu. Karena ini sudah terisi, dikali kosong. Yang terisi dikali kosong, 0. Jadi tolong saya lagi, jika ada nilainya 0, pastikan yang parameter dan data pendukungnya terisi semua. Kembali lagi, dokumen apa yang harus diisi, ini sudah disebutkan jenis filenya. Dokumen, foto, gambar, dokumen, dan seterusnya tuh. Ya. Nah, kalau sudah terisi semua, nanti akan keluar nilainya, misalnya yang lengkap ya, saya ambil contoh. Ini misalnya tahun lalu, ini adalah yang, nih, kami punya inovasi KKN kreatif atau tematik dengan Fakultas Ekonomi Unjani. Ya, punten. Inovasi. Nah ini. Nah nilainya 200. Konsul U itu 36. Sistem informasi akuntabilitas itu 162. Jadi sebetulnya mangga Bapak dan Ibu, kalau mau dibantu silakan kontak Bu Senia, ya kami di bidang Litbang. Sebetulnya kami sudah mencoba identifikasi ada sekitar berapa ini ya? Ada sekitar 58 inovasi. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah capek lagi ngisi-ngisi manual, silakan dilihat yang 58 itu mungkin sudah ada di SKPD-nya Bapak dan Ibu, dan tolong dilengkapi data-datanya. Ya, saya cobakan yang nilainya maksimal yaitu 210 ya. Kalau nggak salah Tenopark itu. Nah ini, Bank Sampah Samici. Bank Sampah Samici nilainya adalah 210. Ini sudah paling tinggi ya. Mari kita lihat isinya. Loh kok ini jentar. Mana Bank Sampah Samici? Yuk, nah kita lihat isinya apa. Ternyata Bank Sampah Samici sudah menggunakan perda. Karena perda nilainya 21. Pilihannya yaitu nih perda. Tuh perda. Coba tekan lagi. Dan sudah diupload. Yang diuploadnya adalah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Sudah ada perdanya. Ya, jadi perda yang digunakan nggak harus langsung perda tentang menjual ikan, perda tentang inovasi ibu langsung, tidak perlu seperti itu. Contohnya adalah Cirende.
Cirende inovasinya gastrodiplomasi. Sudah ada belum Pak Elifas perdanya tentang gastrodiplomasi? Nggak ada. Tapi perda tentang penetapan Cirende sebagai kawasan wisata sudah ada. Nah, itu untuk backup bahwa inovasi kita sudah didukung oleh perda. Jadi catatannya perdanya tidak harus sama. Ya, perda tentang inkubasi bisnis di Teknopark harus benar-benar itu enggak. Tapi ada tidak perda yang menaungi atau lebih umum, lebih besar lagi. Silakan diupload. Nah, sekali lagi jika misalnya datanya tidak diupload, ya kosong, maka nilainya akan kosong. Kosong dikali 21, kosong dikali sesuatu dikali 3. Dalam hal ini karena pilihannya ada 3 ya, perda tuh nilainya menjadi kosong. Ya, terus sampai ke bawah. Ya. Nah, nanti yang menarik adalah saya mau lihatkan tingkat kepuasan pengguna nih, yang ini. Atau yang video lah, video. Tuh, ini diupload videonya. Videonya ternyata banyak. Ya, Bank Sampah Samici dan seterusnya tuh. Diupload. Dan ini harus diuploadnya adalah ya ada alamat websitenya. Contohnya tuh. Kalau mengupload video itu nama videonya apa? Websitenya harus ada. Jadi misalnya Bapak dan Ibu nggak punya video yang ada di YouTube, ya terpaksa Bapak dan Ibu harus masukin ke YouTube dulu. Kenapa? Karena di ini harus diisi URL alamat YouTube-nya atau alamat media sosial lainnya kalau ada di Twitter, di Instagram. Kalau tidak ada gimana Pak Lifas? 0, nanti ininya kosong, yang ini kosong, dikali diisi ya jadi 0. Akibatnya nanti kemudian nilai videonya jadi 0 karena nggak lengkap. Ya, itu contoh yang Bank Samici. Nah, tadi teman-teman mau minta contohnya. Oke, sebentar ya, saya sudah tunjukkan yang ini. Yang tadi tabel 2.2. Nah, izin Bapak dan Ibu ya, hampir selesai kita, nanti kemudian bisa masuk ke tanya jawab. Ini sudah dibantu sama Bu Senia dan Kang Diki, dibuatkan ya. Apa yang tadi sudah saya terangkan ini sudah menjadi lebih terstruktur ya dalam buku ini. Oke, oh ini ya. Baik, tadi ada 13 pertanyaan untuk profil, itu mudah. Yang jelimet, jujur, adalah yang ini. Indikator tingkat kematangan, karena ini harus diupload tadi yang menentukan nilainya. Bapak dan Ibu, silakan lihat, di sini ada tulisan bobot, dan ada tulisan nilai. Jadi sistem akan sedemikian cerdasnya, pilihan kita itu apa? Ya, kalau pilihannya adalah 1, maka nilainya adalah 1 kali 7. Kalau pilihannya 3, maka dia menjadi 2 kali 7. Kalau pilihannya yang nilainya 3, berarti 3 kali 7. Nah, Bapak dan Ibu, atau secara umum kita bisa lihat ya, bobot yang paling tinggi itu ternyata tadi sudah saya sampaikan adalah di administrasi. Tuh, bobot, regulasi. Karena kita ini abdi negara. Ada regulasinya tidak. Regulasi itu dalam bentuk apa? Ada SK, ya. Kok ini parameter sebentar. Harusnya ini yang ASN ya, punten. SK, keterangan, perwal, perda. Semakin didukung perda, maka regulasinya semakin tinggi. Bobotnya paling tinggi 7. Ya, dan manfaat juga paling tinggi. Makanya tadi saya sebutkan, ternyata yang menentukan bobot ini yang paling dominan adalah manfaat dan aspek regulasi atau administrasinya. Ya, di sini Bapak bisa lihat dan Ibu pada nanya kalau OPD ini Bupati. Kang Diki nanti ini tolong diperbaiki ya, harusnya bukan Bupati Kang Diki. SK OPD, Bupatinya coret ya, nggak mungkin. Harusnya Bupati itu ya di sini di Perda. Ya, OPD, Perkada, Perda. Kemudian berikutnya adalah bobotnya 3, ketersediaan SDM. Dalam bentuk apa? SK timnya. Jadi inovasi Bapak dan Ibu harus punya SK tim. Regulasinya ada, SK timnya harus ada.
Silakan dipilih yang mana pilihannya, nilainya yang 0, 1, 2, atau 3. 0 itu artinya tidak diisi. Kemudian dukungan anggaran, mana anggarannya didukung, tidak. Tadi diminta KAK-nya, KAK atau TOR kalau ada menyatakan anggaran. Ini kami sudah cantumkan di sini ya KAK dan TOR-nya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada keterangan dan evidence. Keterangan itu datanya disediakan apa, evidence-nya dalam bentuk apa. Nah, kami sudah bantu, coba silakan dipilih. Ya, Talipas harus satu atau bisa lebih dari satu, selengkap-lengkapnya silahkan. Ya, tapi tentunya juga semakin lengkap, waktu akan sangat menentukan, apalagi kalau SKPD punya 20 atau 30 inovasi. Terus kemudian dukungan anggaran sudah, penggunaan IT. Bapak dan Ibu punya website atau tidak untuk inovasinya. Ya, di sini ada minta screenshot website, alamat website. Nah, kompetisi ini itu sudah menggunakan IT. Kan tadi masuk ke dalam sistem. Ya, ternyata yang IT-IT-an nilainya kecil, Bapak dan Ibu 2 bobotnya. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir kalau inovasinya bukan berbasis IT. Bobotnya 2, bukan di situ penekanannya, bukan harus menggunakan IT. Jadi kembali lagi saya tekankan bahwa inovasi itu yang dipegang untuk kita ASN adalah manfaat, dampak, dan aspek regulasi. Yang IT begitu kecil nilainya. Kecuali IT-nya punya dampak yang luas. Kemudian dilakukan nggak BIMTEK? BIMTEK itu pelatihan. Seperti hari ini, kompetisi kita kami klaim sebagai inovasi, kalau itu berkenan. Dan kita sudah melakukan TOT, nih, sosialisasi dan pelatihan. Hari ini sudah yang kedua. Ada foto? Ada. Ini Bapak dan Ibu, kita semua melakukan Zoom. Ya, pernah 3 tahun, 9 atau 9 kali. Nah, kita sudah yang kedua ini tahun yang sekarang. Nanti 2 minggu lagi, tadi kata Pak Husain diminta untuk dilakukan lagi. Berarti sudah 3 kali. Ya, nah 3 kali berarti masuk yang mana? Ya, poinnya yang ini, yang kedua ini. Kalau mau lebih sering lagi, ya berarti sampai 9 kali misalnya. Ya, lalu kemudian program kegiatan ada dalam Renstra. Renstranya harus diupload. Ya, jejaring inovasi. Buktinya apa? Ada laporan, ada surat, ada MOU atau foto kalau ada kunjungan atau ada kerjasama dengan SKPD lain. Nah, seperti kita udah banyak melibatkan SKPD. Berarti kalau SIMA mau dianggap sebagai inovasi, pilihannya sudah dari sini, sudah lebih dari 3 OPD. Direplikasi tidak, ya, mana bukti replikasinya? Apakah laporan, surat, misalnya surat kota mana mau datang ke Pemkot, mau ke organisasi Bapak dan Ibu, mau lihat inovasi Bapak dan Ibu, silakan suratnya. Atau jika ada MOU, misalnya Teknopark dengan Sarawak, mana MOU-nya? Fotonya juga boleh. Punten ada kendala teknis, keputus ya. Kemudian pedoman teknis, ya, juknisnya ada enggak? SOP-nya ada enggak? Nah ini biasanya yang lemah, Bapak dan Ibu. Kita itu kadang-kadang malas bikin SOP. Ya, apa sih cuman SOP? Ya, kita ini kan abdi negara, semuanya harus tercatat. Ya, dan tidak seterusnya juga kita ada di situ posisinya. Jadi dengan adanya SOP ini, kalaupun berganti pejabat, bisa tinggal nerusin oleh pejabat baru. Itu kepentingan kenapa harus ada petunjuk teknis dan SOP. Itu juga sebabnya kenapa banyak sekali proyek perubahan atau inovasi tidak berjalan optimal, tidak dilanjutkan oleh pejabat yang baru karena bingung pejabat yang baru, nggak ada petunjuk teknis, nggak ada SOP, harus ngikutin yang mana. Begitu ya, bisa saja itu menjadi kendala. Tapi angkanya kecil 2. Pengelolanya, ini dibuktikan oleh SK. Ketersediaan layanan informasi, ini screenshot.
Ya, screenshot. Di screenshot itu bisa diakses online melalui telepon atau langsung. Buktinya kalau pakai website, mana websitenya, ada screenshotnya. Nomor 12, penyelesaian pengaduan. Ya, pengaduannya melalui apa? Aplikasi, media sosial, atau langsung. Nah, inovasi kita kalau ada pengaduan, nggak ada nih. Di website yang kita pakai tadi Depdagri nggak ada pengaduan, jadi harus langsung. Berarti kompetisi ini nilai pelayanan pengaduannya kecil, rendah. Harus ketemu langsung misalnya. Ya, contohnya ICIMA itu untuk yang poin penyelesaian layanan pengaduan jadi rendah. Ya, atau mungkin kadang kita bisa komunikasi pakai WhatsApp, bisa pakai media sosial misalnya. Tapi kita nggak bisa pakai aplikasi pengaduan karena memang belum punya. Tingkat partisipasi stakeholder, ya, Bapak dan Ibu bisa lihat, kalau hajat masyarakat nilainya 1, ini 0, yang ini 1. Kalau melibatkan masyarakat dan akademisi nilainya 2. Tapi kalau sudah media massa nilainya jadi 3. Nah, inovasi Bapak dan Ibu itu pernah diliput media massa oleh siapa saja. Itu tipsnya bisa dicari di Google. Ya, seperti hari ini, ya, kalau ada kegiatan kami biasanya di Bapeda itu ada bikin berita singkat. Dan berita singkat itu dibagikan ke media ataupun kepada website Kota Cimahi. Nah, itu ada bukti bahwa kita sudah bekerja sama dengan media massa. Artinya apa? Sosialisasi. Sosialisasi, terus kemudian juga penyebaran informasi itu dilakukan secara cukup baik. Tapi bukan segalanya, karena ternyata nilainya cuma kecil, 2. Kalau nggak diisi gimana ya nilainya jadi 0. Kemudian nomor 14, kemudahan layanan. Nah, kemudahan ini adalah misalnya ketika orang mengakses inovasi kita, ya, itu bisa dilakukan melalui apa? Telepon, media sosial, atau online. Nah, kalau kegiatan kita hari ini adalah melalui online, jadi nilainya bisa 3. Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan, ya, kemudahannya. Nah, kemudahan ini adalah memerlukan banyak nggak tenaga ketika kita melakukan inovasi ini. Ya, jadi ketika mengakses, misalnya perizinan, itu bisa kita dapatkan hasilnya dalam waktu 8 hari ke atas, 3 sampai 7 hari, atau 1 sampai 2 hari. Misalnya saya informasi tentang tadi pasar ya, informasi tentang harga cabai. Harga cabai itu real time, klik buka website UPT Pasar, langsung hari itu juga. Berarti bisa diakses dalam waktu 1 sampai 2 hari. Maka nilainya jadi 3. 3 kali 4, 12. Tuh, ini udah manfaat. Jadi sekali lagi manfaat itu poinnya gede. Digunakan online system tidak, kalau ada silahkan. Ya, kalau yang website atau media sosial saja nilainya 1. Kalau pakai web sudah website, dia pakai web aplikasi, nilainya 2. Tapi kalau sudah Android ya atau pakai iOS misalnya, itu nilainya 3. Ya, Smart City itu sudah pakai Android. Waktu itu Pak Sekban ya, Pak Nana yang buat. Itu jadi nilainya 3. 3 kali 4 nilainya 12. Luar biasa ya, tinggi. Kemudian kecepatan inovasi, ya kalau di sini ada ya, ketika kita membuat inovasi itu waktunya berapa lama? 8 bulan, 3 sampai 7 bulan, atau 1 sampai 2 bulan. Nah, inovasi yang kami buat ini itu pilihannya adalah 1 sampai 2 bulan. Kenapa? Karena kan inovasi kompetisi ini dimulainya anggaran baru. Nah, kami melakukan persiapan bulan Januari, Februari. Sudah running langsung Maret. Berarti selesai dapat dilaksanakan dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Pilihannya adalah nomor 3. Tetapi ternyata nilainya kecil ya, hanya 2. Kali 3 jadi nilainya 6. Kemudian manfaat inovasi. Nah, ini bisa dirasakan oleh berapa orang. Dan diminta buktinya. Oh, kalau pasar, UPT pasar kan beratus-ratus orang sok atau minta fotonya. Tetap harus diminta foto. Walaupun secara logika kita bisa tahu, oh iya kalau pasar mah nggak mungkin cuma 5 orang. Pasti beratus-ratus orang. Tapi kami tetap minta laporannya. Ya, ini
minta laporan ya. Bisa juga dalam bentuk penelitian atau publikasi jika ada, ya. Foto juga bisa nomor 18 ini. Kemudian yang ini Bapak dan Ibu bisa dilihat, semakin banyak manfaat kita dirasakan oleh banyak orang, maka dikali 7. Misalnya Kang Dede ada ya dari Dispangtan lah, ya dari Dispangtan, apa ya, Teknopark, ya Teknopark, sistem peminjaman ruangan di Teknopark. Itu bisa dinikmati oleh banyak SKPD, rapat berapa puluh orang atau ratus orang. Berarti pilihannya nomor ini, ya, yang jadi 3 dikali 7. Terus sekali lagi kelihatan nilainya jadi naik. Manfaat inovasi itu paling tinggi ternyata, betul kan? Ditambah dengan tadi ada aspek administrasi. Kemudian kepuasan. Nah ini kepuasan juga ditanya, ya. Kalau buktinya adalah bentuk testimoni, biasanya kan suka dibikin tuh video ada orang ngaku ya di syuting gitu, manfaatnya apa dibikin videonya. Itu nilainya ternyata rendah 1. Kalau dilakukan survei, nilainya jadi 2. Tapi kalau sudah dilakukan penelitian, maka nilainya jadi 3. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa kelihatan bahwa sebetulnya penelitian itu hanya bagian kecil dari inovasi. Jadi saya mau kembali lagi kepada pendahuluan di awal, bahwa bidang litbang itu yang paling penting bukan penelitiannya, tapi inovasinya bermanfaat atau tidak. Percuma ada penelitian tapi nggak bermanfaat. Hanya menjadi laporan buku-buku saja. Ini sudah disesuaikan dengan sistemnya, kelihatan sekali. Ya. Kemudian juga sosialisasi inovasi Bapak dan Ibu sudah dilakukan belum? Ya, diminta foto, screenshot, bisa foto, website ya kalau ada berita. Kemudian kualitas inovasi ya masih sederhana pengukurannya ada video atau tidak. Nah, videonya itu bukan karena kita bikin video biasa di syuting gitu ya, lalu diupload ke website. Tidak. Karena nanti ditanya website diupload ke sistem, bukan. Karena tadi di dalam upload ini harus ada alamat websitenya. Kalau alamat websitenya tidak terisi, jadi 0 nilainya, kosong. Karena kosong jadi nilainya 0. 0 kali sesuatu pilihan apapun yang dibuat jadi 0. Ya. Soal kemudian videonya itu bagus atau tidak di YouTube gitu ya, belum nanti dilihat. Itu nanti pada saat tahap final. Ya, terakhir, ya. Terakhir ini tips Bapak dan Ibu. Ada 2 tips ya. Tips pertama tentang hasil penelitian. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa hasil kegiatan inovasi kita itu pernah diteliti. Apakah itu yang magang, yang skripsi, yang disertasi, yang tesis. Nah, jadi caranya adalah tolong cari di Google Scholar. Tuliskan, ketikkan nama inovasi kita di Google Scholar. Ya, misalnya, saya kasih contoh, misalnya ya, ini saya mau cari tahu jurnal ilmiah tentang Cirende. Bentar ya, saya mau tampilkan yang mencari informasi jurnal ilmiah tentang Cirende. Masuk pertama adalah ke Google Scholar dulu. Bukan Google biasa, Bapak dan Ibu ya. Namanya Google Scholar. Nih, Google Scholar. Ya, Google Scholar itu menyediakan data tentang publikasi-publikasi ilmiah, skripsi, jurnal, tesis, disertasi. Klik yang Google Scholar. Nah, udah tampilnya udah seperti ini. Kita tulis misalnya, oke, jangan Cirende, Teknopark. Teknopark Cimahi. Enter. Ya, teman-teman di Teknopark mungkin tidak pernah menganggarkan atau sengaja bikin kajian. Ternyata itu banyak sudah dibuat ya oleh peneliti. Misalnya dari Telkom University nih, Telkom University. Ini sudah diteliti tentang redesign interior Cimahi Teknopark. Lalu kemudian Unicom tentang topologi Teknopark dan penilaian Teknopark. Oh, ini yang umum ya. Kita cari yang Cimahi.
Pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap motivasi kerja karyawan tuh Teknopark. Ya, siapa? Sudah hampir selesai ya. Jadi silakan tipsnya sekali lagi lihat di yang Google Scholar. Nah, kemudian tips terakhir itu adalah video. Bapak dan Ibu bisa mencari video kita itu di media-media. Ya, sekali lagi kita bisa keluar masuk ke website. Misalnya Google. Kalau tadi Google Scholar ini pakai Google biasa. Misalnya Teknopark. Teknopark Cimahi ya. Nah, itu silakan Bapak dan Ibu lihat di sini ada image ini dan seterusnya, pilihnya yang video. Biasa ada video, tuh ada video. Klik video. Berarti video Teknopark itu banyak, silakan dipilih. Nah, kadang-kadang inovasi Bapak dan Ibu sudah diliput sama mahasiswa tanpa kita sadar, lalu kemudian diupload di media sosial, di YouTube, atau bahkan mungkin masuk ke berita nasional. Itu yang dapat bisa saya sampaikan. Mangga, bila ada mau pertanyaan ataupun klarifikasi, kita kasih waktu 5 menit lah ya, satu pertanyaan atau 2 pertanyaan, silakan. Kalau tidak, mungkin kita akan coba akhiri pertemuan kita dan nanti akan diagendakan untuk melakukan TOT lagi pada waktu yang akan datang. Silakan Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan atau tanggapan. Cukup? Siap ya Bapak dan Ibu? Jadi sekali lagi, kami harapkan inovasi dari SKPD bukan hanya 1 atau 4, tapi sebanyak-banyaknya. Ya, Pak Elifas, kalau banyak kemudian saya harus menginput berpuluh-puluh, itu dokumennya banyak gimana? Bukan harus Bapak dan Ibu langsung yang mengisi. Ya, tolong dibuat tim efektif di SKPD-nya masing-masing, dan setiap inovator diajarkan oleh Bapak dan Ibu cara mengisinya. Jadi Bapak dan Ibu menjadi trainer bagi teman-teman lainnya. Bapak dan Ibu melatih teman-teman lainnya untuk bisa menginput data ke dalam sistem ini. Di Bapeda juga banyak inovasinya, dan bukan Litbang yang mengisi sendiri, tapi sudah kami minta nanti teman-teman di bidang-bidang yang punya inovasi yang mengisi secara langsung. Kenapa demikian? Karena yang bersangkutan yang paling hafal dalam, yang paling detail. Ya, jadi sekali lagi data-datanya harus dilengkapi. Kalau ada yang tidak dilengkapi, dia otomatis nilainya jadi 0. Baik, silakan Bu Senia jika ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup. Mangga Bu Senia. Cukup Bang. Mungkin ini aja yang untuk yang belum daftar, nanti saya kirim link untuk daftarnya di mengisi Google Form. Nanti kemudian akan kami kirim username dan passwordnya melalui email. Dan untuk rekan-rekan mungkin yang sudah mengirim, sudah daftar, itu nanti akan dikirim lewat email, dan satu username itu berlaku untuk satu dinas. Jadi mungkin yang sudah dapat username dan passwordnya bisa dibagikan ke rekan-rekan lain di dinasnya masing-masing. Itu saja dari saya, Bang. Untuk mendapatkan password dan username, silakan menghubungi Bu Senia. Kemudian nanti akan diminta bergabung ke grup WhatsApp. Seluruh komunikasi akan dilakukan di grup WhatsApp tersebut. Dan kemudian jika Bapak dan Ibu memang punya waktu dan ingin langsung berkomunikasi dengan kami, silahkan ada jadwalnya, nanti bisa didiskusikan, dan juga kalau ada ruangan yang kosong. Kemudian juga untuk tadi password itu bisa digunakan secara bersama-sama oleh satu SKPD ya. Jadi kalau ada misal 20 inovasi di SKPD dan itu terbagi dalam beberapa bidang, password dan username yang Bapak dan Ibu miliki tadi bisa dibagi-bagi dengan teman lainnya. Jadi tidak harus Bapak dan Ibu yang masuk menginput. Nah, sekali lagi, best practice yang sudah dilakukan adalah di Disdalkoperin. Teman-teman di Disdalkoperin membentuk tim membentuk tim efektif untuk inovasinya,
dan sudah dibuat SK-nya oleh Kepala SKPD-nya, begitu juga kami di Litbang. Jadi sudah kami buatkan SK, ya sebentar ya, sebentar Pak Badan Ibu ya. Oke. Ini contoh yang Bapeda ya. Kalau mau dapat yang dari Disdakoperin, mangga. Bentar. Ini contoh yang di kami ya, di Bapeda. Jadi kami sudah membuat SK, ya, SK tim untuk inovasi sendiri. Kenapa demikian? Karena ini penting nanti untuk kredit kita kalau sudah pada jadi Jakung ya. Dan ini bukti hitam di atas putih bahwa inovasi kita sudah diakui oleh organisasi kita. Contohnya adalah di sini yang Cimahi, ini semua nama-namanya ya, dan seterusnya. Dan nanti yang bersangkutan akan bertugas menginputkan datanya ke dalam sistem masing-masing. Jadi nggak harus Bu Senia atau saya. Jadi siapapun yang ada di data sini nanti yang bersangkutan akan menginput, dan ini nanti akan ada dilakukan rapat internal di Bapeda untuk tim efektif tadi. Jadi pengisian ini nggak jalan sendiri. Kenapa demikian? Karena nanti Kepala SKPD yang akan presentasi dan beliau harus tahu. Ya, tahu dalam, jangan sampai nanti kemudian ketika presentasi karena dilakukan secara live di YouTube ada kendala ya begitu. Jadi harapkan dikomunikasikan dengan baik dengan para inovatornya di SKPD masing-masing, termasuk juga kepala SKPD-nya, dan dibuatkan SK-nya supaya jelas tugas-tugasnya masing-masing. Jika tidak ada pertanyaan atau tanggapan, mohon izin saya mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih atas kesempatannya dan kesabaran Bapak dan Ibu, hampir 45 menit terambil waktunya. Nanti kami akan sediakan kesempatan lain untuk menjadi lebih teknis lagi simulasi pengisiannya, dan kita akan lihat beberapa contoh misalnya dari teman-teman kita. Terima kasih, salam kepada pimpinan masing-masing, salam juga kepada teman-teman di masing-masing SKPD, terutama para inovatornya. Sampai ketemu di lain kesempatan, sehat selalu, sampai ketemu lagi, dan salam inovasi dan kelikbangan dari Kota Cimahi. Matur nuhun, wassalamualaikum, sampurasun. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, matur nuhun Pak Kabid. Udah bubar ini teh? Atau sih Bu, atau enggak? Surat pernyataannya, ini biasanya ada yang kurang tuh kadang-kadang ini loh, sertifikat, surat tidak keberatan, ini kurang biasanya nih.